Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Herim Putri. Saya merupakan mahasiswi aktif dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 140162163. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind mapping mengenai kewarganegaraan global yang yaitu sebuah tipologi untuk membedakan berbagai konsepnya. Oke, yang pertama yang akan dibahas adalah global citizenship atau kewarganegaraan global dan global citizenship education yang merupakan pendidikan kewarganegaraan global. Global citizenship saat ini dipromosikan sebagai tujuan pendidikan pada umumnya di banyak negara dan berbagai negara lainnya. Global citizenship merupakan konsep yang dipahami dalam berbagai cara dan seringkali bertentangan dan digunakan untuk mendukung berbagai penyebab yang berbeda-beda. Global Citizenship Education eh, ini terkait dengan gagasan yang tumpang tinggi, yaitu yang termasuk adalah pendidikan pembangunan, pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, kosmopolitan, pendidikan perdamaian, dan pendidikan hak asasi manusia. Pada akhirnya, global citizenship dan global citizenship education digunakan secara ambigu dan dipahami secara berbeda, baik di dalam maupun di seluruh konteks. Nah, dalam mengembangkan suatu tipologi, beragam penafsiran perlu disamakan satu sama lain, dan dengan konsep-konsep terkait seperti kosmopolitanisme, hak asasi manusia, dan pembangunan dan demokrasi. Maka dari itu, diidentifikasikan tiga pendekatan yang saat ini digunakan untuk menggambarkan dan membedakan model dari global citizenship, yaitu dikotomis, atribut, dan isme. Yang pertama, dikotomis terdiri dari model yang dicirikan oleh penggunaan perbedaan biner atau terpolarisasi antara konsepsi global citizenship positif dan negatif, baik polaritasnya eksplisit, misalnya lemah versus kuat, atau implisit dan modern versus beragam. Pendekatan atribut warga negara global mencakup model yang berfokus pada atribut yang diinginkan dari warga negara global. Pendekatan ini seringkali berakar pada upaya pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi tujuan dan hasil pembelajaran siswa dalam penyusunan kurikulum sekolah. Misalnya untuk mengembangkan tanggung jawab dan empati atau pengetahuan tentang budaya lain. Pendekatan ketiga yaitu global citizenship membedakan global citizenship berdasarkan landasan ideologisnya. Pendekatan ini merupakan inti dari artikel ini. Karena pendekatan ini memungkinkan inti permasalahan dan maksud di balik konsepsi global citizenship untuk dieksplorasi secara rinci dan model dalam pendekatan ini juga dapat dibedakan antara model yang bersifat normatif dan model yang diturunkan secara empiris. Nah, secara keseluruhan, meskipun ketiga pendekatan ini secara efektif membedakan ciri-ciri penting dari konsepsi global citizenship, namun dua pendekatan pertama didorong oleh perspektif normatif dan cenderung menerapkan perbedaan dikotomis dan terkadang stereotip. Selanjutnya ini terdapat 8 konsepsi utama global citizenship dan ini dikelompokkan ke dalam dua bentuk besar atau jenis-jenisnya yaitu cosmopolitan yang mewakili serangkaian model yang pada dasarnya bersifat mainstream dan serangkaian model alternatif yang berdasar advokasi. Dalam cosmopolitan terdapat 4 konsepsi berbeda yang berasal dari pendekatan utama untuk membedakan dan menganalisis dimensi atau ciri-ciri organisasi sosial, yaitu politik, moral, ekonomi, dan budaya. Nah, istilah dari kosmopolitanisme ini berasal dari gagasan Universitas Yunani kuno, di mana kosmos atau alam semesta atau dunia merupakan kota atau sebuah tempat tinggal seseorang atau komunitas. Popularitasnya meningkat kembali, terutama setelah digunakan oleh di bidang pendidikan. Kosmopolitan sering ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia dan dianggap oleh beberapa orang sebagai bentuk global citizenship neo-imperial karena perspektif universalisnya. Nah, dalam tipologi kewarganegaraan global berbasis kosmopolitan itu, yang pertama itu adalah kewarganegaraan global politik. Bentuk yang paling mudah dikenali karena berkaitan langsung dengan gagasan kewarganegaraan sebagai status politik, bukan bentuk yang lebih misterius
Kemudian tiga gaya berpikir utama yang mencakup konsepsi ini adalah demokrasi kosmopolitan atau penafsiran yang lebih umum, negara, dunia, dan anarki atau alternatif yang lebih radikal. Bentuk pertama dari global citizenship politik mempromosikan bentuk pemerintahan global yang menekankan demokratisasi dan penguatan lembaga-lembaga internasional saat ini seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi masyarakat dunia yang tertata dengan baik. Nah, konsepsi kedua yang lebih radikal mengenai global citizenship politik yaitu menggambarkan sebuah negara dunia yang berdaulat dan varian terakhirnya dari global citizenship politik istilah dari anarko-kosmopolitanisme. Nah, tipe ini berfokus pada hubungan, yaitu individu kepada negara dan pemerintahan lain, khususnya dalam bentuk demokrasi kosmopolitan. Selanjutnya adalah kewarganegaraan global moral. Landasan moral kosmopolitanisme tersebar luas dalam wacana akademis dan kebijakan. Kosmopolitanisme moral paling jelas dan terkenal diungkapkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal seperti dalam Konvensi PBB. Banyak pendukung yang mendukung pemahaman hak asasi manusia yang bersifat universal atau kosmopolitan yang kuat, karena hal ini dapat ditafsirkan ulang dan dimasukkan ke dalam konteks lokal. Hal ini tidak bertentangan dengan gagasan komunitarian dari kosmopolitan baru. Dan tipe ini berfokus pada posisi etis individu dan kelompok satu sama lain dan paling sering menampilkan gagasan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya adalah kewarganegaraan global ekonomi. Konsepsi ekonomi global citizenship adalah sebuah kategori yang di dalamnya terdapat ketegangan-ketegangan tertentu. Kosmopolitanisme secara umum mencakup tiga unsur, ada individualisme, universalitas, dan umum. Namun, kehadiran dua kelompok terakhirnya di bidang ekonomi tidak terlalu kontroversial, karena kombinasi keduanya dengan individualisme mengaitkan global citizenship, ekonomi dengan teori-teori yang memecah belah yaitu neoliberalisme dan kapitalisme. Dan fokus tipe ini yaitu pada interaksi antar kekuasaan, bentuk modal, tenaga kerja, sumber daya, dan manusia, kondisi sering disajikan sebagai pengembangan internasional. Nah, selanjutnya adalah kewarganegaraan global budaya. Global citizenship budaya menurut Wax yaitu menjadi kosmopolitan dalam pengertian ini berarti bersikap terbuka terhadap orang-orang dari tempat lain, menaruh perhatian pada praktik budaya mereka, mempelajari praktik-praktik tersebut melalui membaca, berpergian, dan kontak pribadi, dan bahkan membentuk identitas pribadi sebagai seorang kosmopolitan melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian perspektif lainnya yaitu global citizenship, budaya yang kurang individual dan menghubungkannya dengan gagasan kesetaraan budaya. Beberapa gagasan global citizenship budaya juga mengacu pada globalisasi media dan bahasa yang meluas, misalnya penyebaran MTV dan internet yang memberikan ekspresi budaya yang sama kepada orang-orang di seluruh dunia, serta meningkatnya dominasi bahasa Inggris. Fokus dari tipe ini yaitu simbol-simbol yang menyatukan dan memecah belah anggota masyarakat dengan pendekatan khusus pada globalisasi, seni, media, bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya adalah bentuk advokasi kewarganegaraan global. Terdapat empat konsepsi berbeda lainnya yang muncul dari literatur adalah sosial, kritis, lingkungan hidup, dan spiritual. Ini mencakup ideologi yang lebih relativis atau holistik atau anti-individualis yang memberikan pendekatan berbasis advokasi terhadap global citizenship. Nah, yang pertama adalah kewarganegaraan global sosial. Falk menggambarkan bentuk global citizenship yang mencakup aktivisme transnasional yang menjelaskan mengenai pertumbuhan masyarakat sipil global sebagai bagian dari gerakan ini yang dinamakan sebagai global citizenship sosial. Dalam global citizenship sosial tidak selalu ada fokus universalis dalam ideologi atau tujuan organisasi. Dan fokus tipe ini yaitu pada interkoneksi antara individu dan kelompok dan advokasi mereka terhadap suara rakyat sering disebut sebagai masyarakat sipil global. Nah, selanjutnya adalah kewarganegaraan global kritis. Akar konsepsi ini terletak pada teori pasca pembangunan dan pasca kolonialisme. Dan itulah yang disebut sebagai global citizenship yang beragam atau lebih tepatnya disebut sebagai global citizenship kritis.
Nah, konsepsi kritis global citizenship ini cenderung mendorong bentuk kontra-hegemoni dan menekankan dekonstruksi struktur global yang menindas dan juga terkait dengan apa yang digambarkan sebagai politik transformasi sosial. Fokus dari tipe ini yaitu pada tantangan yang muncul dari kesenjangan dan penindasan dengan menggunakan kritik terhadap norma-norma sosial untuk menganjurkan tindakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin khususnya melalui agenda pasca kolonial. Selanjutnya adalah kewarganegaraan global lingkungan. Sifat dari global dari permasalahan lingkungan memastikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tema yang sesuai dengan global citizenship, khususnya dalam konteks pendidikan. Namun, konsepsi yang berbeda mengenai global citizenship lingkungan jarang ditemukan. Karena global citizenship lingkungan ini cenderung diwujudin dalam bidang pemerintahan, masyarakat sipil global, atau dalam dunia usaha. Sedangkan aktivitas para agen ini mungkin masuk ke dalam lingkungan pendekatan moral kosmopolitan, yang mana konsep-konsep seperti pembangunan berkelanjutan, keadilan global, dan hak asasi manusia ini diutamakan. Nah, fokus dari kewarganegaraan global lingkungan ini yaitu fokus terhadap advokasi perubahan perbuatan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan alam yang secara umum disebut sebagai agenda pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kewarganegaraan global spiritual. Gagasan dari global citizenship spiritual cara umum mempromosikan suatu bentuk holisme dan hubungan antara keyakinan atau emosi dan hubungan kita dengan dunia. Conroy dan Davis berpendapat bahwa gagasan lebih dalam tentang diri dan masyarakat digabungkan dengan energi komitmen metafisik untuk merumuskan pemahaman tentang dunia atau alam semesta di luar model pencerahan yang rasional dan empiris sebagai suatu bentuk transendensi. Nah, gagasan ini nih mencerminkan ajaran agama dan meditasi berbasis keyakinan, namun juga bentuk-bentuk humanisme tertentu atau tidak termasuk humanisme sekuler anti agama. Dan fokus dari kewarganegaraan global spiritual ini yaitu pada hal-hal non-ilmiah dan aspek hubungan manusia yang beragam yang menganjurkan komitmen terhadap aksioma yang berkaitan dengan hubungan kepedulian, kasih sayang, spiritual, dan emosional. Nah, itu dia 8 konsepsi untuk memberikan alat yang ampuh untuk menganalisis kurikulum. Selanjutnya yaitu cara bagaimana konsepsi dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi kurikulum yang dirancang untuk mempromosikan global citizenship. Terdapat model evaluasi klasik. Apa sih evaluasi klasik itu? Yaitu yang membedakan antara hasil yang diharapkan dan yang diamati dari tiga dimensi kurikulum yang terdiri dari anteseden, transaksi, dan hasil. Yang mana bila digunakan bersama dengan konsepsi global citizenship, suatu dasar untuk mengevaluasi dimensi global kurikulum. Nah, yang pertama itu dalam evaluasi adalah anteseden. Fokusnya ini terhadap visi, konteks, dan masyarakat yang ada di mana kurikulumnya ini menempatkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah transaksi, di mana fokusnya terhadap kegiatan dan pertemuan dipromosikan sesuai kurikulum. Dan yang terakhir adalah hasil, yaitu fokusnya terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dibayangkan oleh kurikulum. Nah, itu dia pemaparan mengenai kewarganegaraan global, yaitu pendekatan untuk membedakan kewarganegaraan globalnya yang ada dikotomis, atribut, dan isme. Kemudian ada tipologi kewarganegaraan global berbasis kosmopolitan yang terdiri dari politik, moral, ekonomi, budaya, dan tipologi kewarganegaraan global berbasis advokasi yang terdiri dari sosial, kritis, lingkungan, spiritual, dan evaluasi kurikulum yang terdiri dari anteseden, transaksi, dan hasil. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.